Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Ayub 17 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam realita kehidupan, kita senantiasa menghadapi pergumulan dan penderitaan. Penderitaan itu bisa saja disebabkan karena dosa warisannya itu dari dosa Adam. Karena dosa Adam, maka dunia menumbuhkan onak dan duri. Mencari nafkah hidup harus berjeli lelah. Meneruskan keturunan, seorang wanita harus berjuang antara hidup dan mati. Itulah penderitaan yang pertama yang dialami manusia. Penderitaan itu juga bisa muncul karena dosa kita sendiri. Misalnya, ketika kita mencuri dan tertangkap, kita dianiaya oleh massa dan kemudian dipenjarakan. Bukankah kita mengalami penderitaan karena dosa kita? Yang ketiga, bisa juga karena dosa orang lain. Misalnya seorang pencuri masuk ke rumah kita, dan ketika tertangkap basah, dia panik, dan kemudian dia melukai kita dalam usahanya untuk melarikan diri. Maka kita akan dibawa ke rumah sakit, mengalami penderitaan, luka-luka karena dosa si pencuri tersebut. Tetapi bisa juga penderitaan itu karena Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Hal itulah yang dihadapi oleh Ayub. Sekarang mari kita belajar dari Ayub untuk menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan-penderitaan tersebut. Dalam kisah Ayub, dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan dalam Ayub 1 ayat 1. Dia seorang yang terhormat, seorang yang berkarakter positif, dan moralnya tidak tercemar. Hal itu terjadi karena dia takut akan Tuhan. Maka, kalau demikian, hal yang selayaknya dapat diterima oleh Ayub adalah dia tentunya dijauhkan dari penderitaan dan berbagai masalah. Tetapi dalam kisah Ayub, justru dia menghadapi penderitaan yang berat karena pencobaan iblis. Dia harus kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas oleh orang Sheba. Dia kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya karena disambar petir dari langit. Dia kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya karena diserbu orang Kasdim. Kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus karena rumah tempat mereka mengadakan pesta rubuh dan menimpa mereka. Hal ini dapat kita baca dalam Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Kemudian penderitaannya tidak cukup sampai di sana. Ayub ditimpa barah busuk di sekutur tubuhnya. Istrinya yang seharusnya menopang dan menguatkan dia dalam penderitaan dan mendoakan dia supaya tabah, justru mengejek dan menyuruh dia untuk meninggalkan Allah yang dia sembah. Demikian juga sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Sofar, dan Bildad. Mereka mencemooh dia dan berpendapat bahwa penderitaan itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukannya. Ayub adalah pribadi yang benar di hadapan Allah. Walau dia mengalami masalah yang demikian dalam hidupnya, namun tidak ada dosa yang keluar dari bibirnya. Ayub tidak menyalahkan situasi dan waktu, tidak menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan sahabat dan istrinya, dan yang terutama, dia tidak menyalahkan Tuhan. Di Ayub 1 ayat 22 dikatakan demikian, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Walau Ayub kehilangan segalanya, yaitu harta, anak-anak, sahabat, dan istrinya, dia tidak pernah kehilangan imannya. Ketika istrinya mengejeknya, dan ketika ketiga sahabat-sahabatnya mengolok-oloknya, dia tetap percaya kepada Tuhan dan berkata, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kamu menghadapi penderitaan dan permasalahan yang berat dalam hidupmu, ikutilah teladan Ayub. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan situasi dan waktu. Jangan meratapi keadaan.
apalagi jangan sampai menyalahkan Tuhan. Tetapi berserahlah kepada Tuhan dan katakan seperti yang dikatakan oleh Ayub. Engkaulah Tuhan yang menjamin hidupku dan yang membela serta menyelamatkan aku. Percayalah, Tuhan akan membela kita. Firman-Nya berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila dalam penderitaanmu, sahabat-sahabatmu meninggalkan engkau, bahkan orang yang paling kamu kasih, istrimu sendiri tidak mendukung kamu, tidak membela kamu, bahkan institusi negara juga tidak membela kamu, berserahlah kepada Tuhan. Karena Kristus Yesus senantiasa setia dan membela kita dalam perkara-perkara yang berat, sehingga kita dimenangkan, dan pada akhirnya penderitaan kita akan digantikan dengan berkat sukacita yang berlipat ganda. Selamat memenangkan pergumulan. Tetaplah setia di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah setia membela perkara kami. Maka dalam setiap pergumulan dan perkara yang kami hadapi, kami berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang dapat membenarkan dan membela kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memenangkan pergumulan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.